Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Mekatur, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekali kita dengan karunia Allah yang bernama karunia ilmu dan hikmah. Karenanya kita terus-menerus menjadikan ilmu dan hikmah adalah kekayaan yang semakin memperkaya hati kita, semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia yang Allah bekali ilmu, Allah bekali wahyu dan hikmah. Dengan ketiganya, jadilah baginda Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan sahabat dan jamaah Mekatur sekalian digolongkan sebagai umatnya Rasul yang senantiasa mampu mendapatkan ilmu, hikmah di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Hikmah yang kita bahas adalah hikmah tentang ilmu. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Al-ilmun nafi'. Apa itu yang dimaksud dengan khairul ilmi, sebaik-baik ilmu? Dan ketiga, bagaimana ilmu jika disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga hal itulah dibahas dalam hikmah ke-231, 232, dan 233. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, al-ilmun nafi' alladzi yanbasitu fis sadri syu'a'uhu wa yakshifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang dikategorikan bermanfaat, al-ilmun nafi', menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ilmu yang selalu menerangi hati manusia, yang membuka berbagai tabir yang menutupinya, yang menjadikannya mampu berjalan dengan cahaya. Sehingga ilmu itu jika tidak menerangi, malah menjadikan orang itu gelap. Gelap mata, gelap hati, gelap perilaku. Disebutlah ilmu yang tidak bermanfaat.
Namun jika ilmu itu mengarahkannya, membimbingnya, menyinari kehidupannya, sehingga ia mampu beramal, mampu melaksanakan berbagai kebaikan, ilmu yang ia dapatkan itulah disebut dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Beberapa ulama juga membahas tentang ilmu yang bermanfaat. Di antaranya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat diamalkan. Maka ilmu yang tidak dapat atau tidak boleh diamalkan bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu guna-guna bukan ilmu bermanfaat karena tidak boleh diamalkan. Apalagi ilmu yang mencelakakan manusia. Yang mendapatkan ilmunya celaka, orang lain pula celaka. Itu pasti bukan ilmu yang bermanfaat. Doa kita selalu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon selalu ilmu yang bermanfaat. Kita beramal dengan ilmu, kita bekerja dengan ilmu, kita berkehidupan dengan ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaat, dunia kita dapatkan yang terbaik, akhirat kita dapatkan yang terbaik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, siapa yang ingin kebaikan dunia dengan ilmu, yang menginginkan kebaikan akhirat dengan ilmu, yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat dengan ilmu. Hikmah berikutnya adalah hikmah 232, khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Ilmu yang disebut paling baik, khairul ilmi, ilmu yang disebut terbaik adalah manakala rasa takut kepada Allah senantiasa menyertainya. Kita mendapatkan satu ilmu, kemudian kita khawatir dan takut kepada Allah. Ilmu itu tidak bermanfaat. Dengan ilmu itu malah kita berbuat dosa. Itulah sebaik-baik ilmu. Mencegah orang dari perilaku buruk, sebaik-baik ilmu. Membawanya berumroh, berhaji, sebaik-baik ilmu. Ilmu yang menghantarkannya ke surga, sebaik-baik ilmu. Sebagaimana juga Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Berarti dengan ilmunya, ia semakin takut. Kalau semakin takut kepada Allah, ia semakin baik. Kalau semakin baik berarti ilmunya ilmu terbaik. Jika manusia mendapatkan ilmu, dirinya lebih soleh, lebih soleh, itulah khairul ilmi. Dikatakan di dalam hikmah 232, khairu ilmin makanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baik ilmu manakala rasa takutnya kepada Allah menyertainya terus. Dan ilmu yang demikian tentu termasuk ilmu yang sangat bermanfaat. Hikmah 233 masih tentang ilmu. Beliau katakan, al-ilmu in qaranatul khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Jika ilmu itu selalu engkau sertai dengan rasa takut kepada Allah, itu yang akan menyelamatkanmu, membahagiakan kamu. Namun jika tidak, maka itu akan menyengsarakan kamu. Itu yang akan menjatuhkan kamu. Itu yang akan menghinakanmu. Fa'alaika artinya hal-hal yang buruk. Kalau falaka itu hal-hal yang baik. Hikmah yang sangat singkat ini justru memiliki makna yang sangat luas. Bahwa seseorang yang berilmu, ia harus diimbangi dengan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Semakin ilmunya meninggi, rasa takutnya meninggi. Semakin ilmunya banyak, rasa takutnya kepada Allah semakin banyak. Semakin ilmunya ia dapatkan dengan mudah, rasa takut pun
mudah ia miliki. Karena ia khawatir ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya bukan ilmu terbaik. Ilmunya bukan membimbingnya kepada kebahagiaan. Ilmunya tidak menghantarkannya kepada bahagia di dunia dan akhirat. Ilmunya malah bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Ilmunya membawa kepada kesengsaraan, kehinaan. Ilmunya malah tidak menjadikannya soleh dan soleh. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabulah. Kita mohon berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Betapa sedihnya manusia jika ilmunya tidak menghantarkannya kepada kebahagiaan. Betapa hinanya manusia bila ilmunya malah menjerumuskannya kepada dosa. Betapa ruginya manusia bila ilmunya tidak menjadikannya tambah soleh dan soleh. Disitulah falaka artinya ilmu yang terbaik yang disertai dengan rasa takut kepada Allah akan membahagiakan, akan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya ilmu tanpa rasa takut kepada Allah, itulah yang akan menjerumuskan, menghinakan manusia, merugikan manusia di dunia dan di akhirat kelak. 3 hikmah ini merupakan hikmatul ilmi, hikmah tentang ilmu. Bagaimana manusia mencari ilmu, bagaimana manusia menjaga ilmunya, bagaimana manusia mengaplikasikan ilmunya. Selanjutnya, bagaimana ilmu itu membahagiakan, ilmu itu menghantarkannya kepada kebaikan di dunia, juga kemuliaan di akhirat. Mudah-mudahan semua sahabat Mekatur senantiasa dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terbaik, ilmu yang selalu menghantarkannya kepada kemuliaan, menghantarkannya kepada kesolehan, dan ilmu yang menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur setelah yang satu ini, insya Allah. Sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita akan membahas pada kali ini hikmah ke 234, kemudian insya Allah 235 dan 236. Yang pertama, hikmah 234 membimbing kita untuk tidak sakit hati manakala manusia tidak memperhatikan kita. Untuk tidak berkecil hati manakala manusia tidak memuji dan menyanjung kita. Mata ala maka adamu iqbalin nas alaika antuwajjihum biddami farji ila ilmillah. Manakala merasakan sakit hati, kecewa dengan manusia, karena manusia tidak memperhatikan,
manusia tidak menyanjung dan memujimu, maka itu pertanda kita harus kembali kepada Allah. Ar-ruju ila ilmillah, yaitu kembali bahwa Allah Maha mengetahui. Itulah yang terbaik untuk kita. Dan itulah yang harus kita yakini sebagai media ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Farji ila ilmillah. Kembali kepada Maha mengetahui Allah. Yang kedua adalah juga jangan sampai itu membawamu kepada kemaksiatan. Saat kita tidak diperhatikan oleh manusia, maka kita kecewa, kita kesal. Dan bisa jadi kita melakukan perbuatan yang sama buruknya dengan mereka. Berarti kita jatuh ke dalam maksiat. Caranya adalah bagaimana saat manusia tidak memperhatikan, kita yakin bahwa Allah lebih memperhatikan. Allah lebih membersamai kita. Allah sedang mengingat kita. Bukankah Nabi juga bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu jika ingin menunjukkan cintanya kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Di antara ujian adalah manusia tidak memperhatikan, manusia tidak peduli, manusia tidak memuji, manusia tidak menyanjung. Bisa jadi sanjungan itu bukan menambah kebaikan kita, tapi menambah keburukan kita. Sehingga saat kita sakit hati, kecewa, karena manusia tidak memperhatikan, kita semakin ingat dengan Allah. Ingat dengan ilmunya Allah. Ingat dengan hikmahnya Allah. Ingat dengan semua kemuliaan yang Allah siapkan pada kesabaran kita, ketawakalan kita, menghadapi sikap manusia yang mungkin tidak bersahabat dengan kita. Para nabi pun terkadang diperlakukan buruk oleh umatnya, oleh kaumnya, oleh tetap teman-temannya, oleh mereka yang hidup berdampingan dengannya. Tapi mereka lulus ujian. Jadilah mereka adalah orang-orang yang tetap mulia meskipun manusia tidak memuliakan. Kemuliaan itu saat Allah memuliakan kita. Kehinaan itu saat Allah menghinakan kita. Kemuliaan itu bukan saat manusia menyanjung, mengagungkan kita. Demikian juga kehinaan bukan saat manusia menghinakan kita. Kembalilah pada ilmu Allah. Kembalilah pada hikmah Allah. Kembalilah pada kemuliaan Allah yang amat sangat mulia. Hikmah 235. Innama ajra al-adha ala aidihi kaila takun sakinan ilaihi. Hal-hal yang tidak kita sukai, gangguan, godaan, atau hal-hal yang menjadikan kita sesuatu yang dia tidak dipandang baik oleh manusia, itu sengaja Allah ciptakan agar kita tidak tentram bersama manusia. Tapi kita tentramnya bersama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita tenang, itu tenang dengan Allah. Tenang bersama Allah. Karena sampai kapanpun dengan manusia, selalu ada yang tidak menenangkan dan menenteramkan hati kita. Karena sifat manusia yang berubah. Sifat manusia yang berganti dari satu waktu ke waktu yang lain. Sedangkan sifat Allah tetap maha mulia. Sifat Allah tetap maha sempurna. Karenanya Allah sengaja menciptakan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Supaya manusia tidak tenang. Supaya manusia tenangnya sama Allah. Supaya manusia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin menjemukanmu dari segala sesuatu. Hingga tidak ada yang memalingkan manusia dari Allah. Saat kita jemu dengan seseorang, jemu dengan kehidupan ini, Allah sengaja itu. Supaya kita tidak berpaling dari Allah. Kita berpaling dari yang kita jemu, akhirnya kita bersama Allah. Karena kalau kita
terus-menerus berada dalam kesenangan dan kenikmatan. Dan tidak ada jemu sama sekali. Akhirnya dunia itu akan melalaikan kita. Dalam pandangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sengaja Allah menjemukanmu dalam kehidupan dunia ini supaya engkau tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak jemu dengan Allah, tidak bosan dengan Allah. Kita tetap beramal soleh kepada Allah. Kita tetap mengabdi kepada Allah. Kita tetap mengingat Allah. Ditutup dengan hikmah 236. Jika engkau tahu bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, maka janganlah engkau lupa kepada Allah yang menguasaimu. Setan itu makhluk yang lemah sebetulnya. Namun kitanya yang lemah, maka menganggap dia kuat. Dia mampu menguasai kita, padahal tidak sama sekali. Karenanya jika setan kita ketahui tidak pernah lupa kepadamu untuk menggodamu. Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, setan menggoda. Dia tidak lupa dengan kita. Selalu ingat bagaimana menggoda, terus-menerus menggoda. Disitulah sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi, yaitu kita tidak boleh lupa kepada Allah yang menguasai kita. Setan tidak berkuasa atas manusia. Setan tidak mampu melakukan terhadap manusia yang kuat, terhadap manusia yang soleh, terhadap manusia yang bergantung kepada Allah. Maka sengaja Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan tidak lupa dengan manusia, supaya manusia tidak lupa dengan Allah. Karena kalau manusia lupa dengan Allah, berarti setan akan menguasainya. Tapi kalau manusia ingat Allah, setan tidak akan mampu menguasai. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum musyrikun. Setan menguasai orang yang berpaling dari Allah. Laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tidak ada daya setan menggoda manusia yang beriman dan bertawakal. Saat orang beriman dan bertawakal, dia ingat Allah. Ia tidak lupa dengan Allah. Ia tidak lalai dari mengingat Allah. Maka syaitan tidak mampu memperdayanya. Pada dia tidak lupa dengan manusia. Disitulah kita imbangi. Karena syaitan tidak akan lupa dengan kita. Maka kita tidak boleh lupa dengan Allah. Dengan mengingat Allah. Dengan menjadikan Allah segala-galanya. Bahkan Allah yang menguasai kita. Maka syaitan tidak akan mampu memperdaya kita semuanya. Tentu sahabat Mekatur jamaah sekalian, dengan kita mengikuti ngaji hikmah ini adalah dalam rangka kita mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Karena kalau melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Manakala manusia lupa dengan Allah, maka Allah akan menjadikan manusia lupa terhadap dirinya dan lupa dengan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Allah membimbing kita, jangan kamu lupa dengan Allah. Nanti kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kalau lupa dengan diri sendiri saja, manusia jadi lupa dengan kewajiban, lupa dengan kebaikannya, lupa dengan kebahagiaannya yang hakiki. Lambat laun dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Fadhkuruni azkurkum. Allah pun mengingatkan kepada kita semuanya, ingatlah Allah, jangan lupakan Allah. Maka Allah akan mengingat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti ngaji hikmah bersama Mekatur ini melalui media sosial yang ada di Mekatur. Terima kasih yang sudah like, komen, subscribe seluruh media sosial Mekatur. Insya Allah menjadi pundi-pundi pahala untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Sampai ketemu di ngaji hikmah berikutnya bersama Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.